dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Adapun pengertian kreativitas dan inovasi menurut para ahli. Menurut Torrance, kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya. Menurut Everett M. Rochard, inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Berikutnya, ada faktor-faktor yang membangun kreativitas tersebut. Yang pertama ada sumbang saran atau brainstorming. Yang kedua ada forge atau association yang menekankan usaha penggabungan rangka yang berbeda. Yang ketiga ada morphological analysis yang mendefinisikan daftar menghitung dan membuat parameter. Dan yang terakhir ada rapid prototyping atau teknik menciptakan mode dari ide memungkinkan wirausaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasi, yang pertama ada life cycle, seperti halnya manusia suatu organisasi juga mengalami siklus hidup. Yang kedua ada culture, atau semua organisasi memiliki budaya masing-masing untuk mempengaruhi bagaimana penerimaan terhadap inovasi. Yang ketiga ada strategi plan, atau salah satu yang mendukung implementasi inovasi adanya rencana strategis organisasi. Dan yang terakhir ada external condition, yaitu selalu ada kondisi eksternal yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya ada langkah-langkah kreativitas organisasi. Yang pertama ada persiapan atau preparation, yaitu menyiapkan pikiran dan berpikir kreatif. Yang kedua ada penyelidikan atau investigasi, yaitu organisasi memerlukan penelitian mendalam untuk ide baru. Ketiga, transformasi atau transformation, yaitu kemampuan melihat perbedaan dan kesamaan dari pihak lain. Keempat, ada incubation, yaitu organisasi melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan tugas utama. Dan yang terakhir ada penerapan atau elimination, yaitu organisasi melakukan penciptaan ide inovatif yang datang. Berikut ada macam-macam inovasi. Inovasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada invention. Inovasi invention atau terjadi karena sengaja adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Yang kedua ada discovery. Inovasi discovery atau terjadi tanpa sengaja adalah penemuan hal baru baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Kemudian ada konsep kreativitas. Konsep kreativitas berdasarkan 3P. Yang pertama proses. Proses merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Kedua, produk. Produk didefinisikan kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Dan yang terakhir ada pribadi, yaitu kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Adapun konsep inovasi yang memperkenalkan ide baru. Inovasi produk melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Inovasi pelayanan publik sebelumnya, pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun, dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Inovasi teknologi, inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Di dalam kreativitas memiliki ruang. Yang pertama ada ide. Ide adalah sebuah pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan sesuatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kedua, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreativitas sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir ada gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Adapun tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan ide-ide baru yang bertujuan untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik, menghasilkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi. Tujuan inovasi dalam organisasi adalah untuk menemukan ide-ide baru yang berguna untuk perubahan proses di dalam organisasi tersebut. Organisasi dan aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif, dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan. Inovatif dan kreativitas adalah dua hal yang sangat penting menjadi penyeimbang dalam sebuah organisasi ataupun bisnis secara berkesinambungan dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Dan pembahasan terakhir yaitu definisi manajemen inovasi. Kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses, produk, dan pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses pengelolaan inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Manajemen inovasi diperlukan untuk mengakui bahwa ide-ide baru harus terus mengalir sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.